Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiswirul Fikri, 3 digit NIM terakhir 299 dari kelas TII angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis memori pada komputer. Pengertian: memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau disingkat dengan CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi pada memori komputer. Yang pertama yaitu menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau disingkat dengan ALU. Yang kedua yaitu menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga yaitu sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat yaitu menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima yaitu dapat digunakan untuk membackup data. Yang terakhir yaitu menyimpan data multimedia. Untuk yang selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada pada memori komputer. Yang pertama yaitu lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori, misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tab, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Untuk yang ketiga yaitu metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu Associative Access Method, yaitu merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Yang kedua yaitu Direct Memory Address, merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Untuk yang ketiga yaitu Random Access Method, merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Yang keempat yaitu Sequential Access Method, merupakan metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Untuk yang keempat yaitu kinerja memori. Secara umum kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya yang pertama transfer rate, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Untuk yang kedua yaitu memory cycle time. Memory cycle time merupakan total waktu yang diperlukan dalam mengakses
blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Untuk yang ketiga, access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Untuk yang kelima yaitu unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, transfer memori eksternal berbentuk blok. Untuk yang keenam yaitu sifat memori. Fitur ini memiliki perilaku fisik memori. Sebut saja volatile dan non-volatile memori. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Jenis-jenis memori komputer. Yang pertama, random access memory atau disingkat dengan RAM. RAM mendapatkan namanya dari cara CPU mengaksesnya dan memindai jalurnya secara acak untuk mendapatkan informasi yang sesuai daripada mengikuti arahan yang ketat. Hal ini untuk menyamakan waktu akses antara seluruh bit data yang disimpan. Salah satu ciri khas memori RAM adalah kecepatannya yang luar biasa, hanya sedikit lebih lambat dibandingkan CPU itu sendiri. RAM digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU saat menjalankan suatu program, sehingga menghemat waktu untuk mencapai penyimpanan sekunder setiap kali memerlukan sepotong data atau instruksi. Namun, RAM juga merupakan salah satu komponen perangkat komputer yang paling mahal. Dengan biaya biasanya diukur per gigabyte, mahalnya harga RAM menjadi alasan utama mengapa komputer harus bergantung pada memori primer dan sekunder. Ada dua jenis utama RAM, yaitu yang pertama Dynamic Random Access Memory. Variasi RAM yang paling umum berisi transistor dan kapasitor di setiap selnya. Semua komputer harus berisi RAM dan DRAM agar dapat berfungsi dan beroperasi secara efektif. Versi DRAM tertua dikenal sebagai DRAM kecepatan data tunggal (SDR), tetapi versi yang lebih baru seperti DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5 cenderung lebih hemat energi dan lebih produktif. Tipe yang berbeda tidak kompatibel dan komputer hanya dapat menggunakan satu jenis DRAM. Untuk yang kedua yaitu Static Random Access Memory. RAM lebih cepat dibandingkan RAM atau DRAM, namun jauh lebih mahal. Ini juga lebih besar dengan 6 transistor di setiap sel. Dengan demikian, RAM hanya digunakan dalam bentuk kecil dan hampir selalu sebagai memori cache untuk memediasi komunikasi antara RAM utama perangkat dan CPU, serta menjembatani kesenjangan dalam kecepatan clocking. Implementasi RAM tercepat dan terkecil adalah sebagai memori cache di dalam inti CPU, bekerja pada kecepatan yang sama untuk menghilangkan penundaan. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis yang kedua yaitu Read Only Memory atau yang biasa disingkat dengan ROM. ROM mendapatkan namanya karena data yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diubah-ubah, dapat dihapus atau diubah menggunakan metode biasa. Seperti RAM, ini adalah jenis memori komputer yang sangat cepat yang dapat ditemukan di dekat CPU perangkat, namun tidak seperti RAM. ROM bersifat non-volatile, datanya tidak hilang saat listrik padam yang memiliki kesamaan dengan memori sekunder. Saat perangkat dihidupkan atau diboot, hal pertama yang dibaca CPU adalah instruksi pada ROM yang biasanya berisi kode bootstrap yang memungkinkan komputer melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meluncurkan sistem operasi pada memori sekunder. Ada 3 jenis ROM yang utama,
dapat digunakan di semua jenis perangkat elektronik, mulai dari konsol game hingga radio mobil dan sistem navigasi. Yang pertama yaitu Programmable ROM atau disingkat dengan PROM. PROM berbeda dari ROM. Sebenarnya karena PROM diproduksi dalam keadaan kosong, bukan dijual dan didistribusikan dengan instruksi yang sudah diprogram di dalamnya. PROM dapat diprogram setelahnya menggunakan pemrogram atau pembakar PROM. Yang kedua yaitu Erasable Programmable PROM. Informasi yang disimpan di EPROM dapat dihapus dan kemudian diprogram ulang. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkannya dari perangkat dan memaparkannya ke sinar ultraviolet untuk menghapusnya sebelum membakar data baru ke dalamnya. Yang ketiga yaitu EEPROM. EEPROM berbeda dari PROM dan EPROM karena tidak perlu dikeluarkan untuk menghapus dan memprogram ulang. Meskipun proses pemformatan ulang mungkin lambat, hal ini jarang dilakukan dan biasanya hanya memperbarui kode penting seperti firmware atau BIOS. Untuk yang selanjutnya yaitu hard disk drive atau disingkat dengan HDD. Hard disk drive adalah perangkat penyimpanan data elektromekanis yang mampu menyimpan dan memulihkan data dalam jangka waktu yang lama. Mereka dibuat dari tumpukan disk berputar yang ditahan oleh spindle. HDD adalah pilihan termurah per gigabyte dibandingkan dengan penyimpanan sekunder jangka panjang lainnya, namun kurang tahan lama. HDD memiliki banyak bagian yang bergerak, yang semuanya memiliki titik kesalahannya masing-masing. Mereka juga berisik, mengkonsumsi banyak daya, dan bisa lebih lambat untuk mengakses dan menuliskan dibandingkan dengan kecepatan rata-rata RAM. Meskipun demikian, HDD sangat bagus untuk penyimpanan dan pengarsipan jangka panjang. Mereka sering ditemukan di komputer desktop dan laptop lama dan lebih hemat anggaran. Untuk yang selanjutnya yaitu Solid State Drive atau yang disingkat dengan SSD. Solid State Drive adalah jenis penyimpanan non-volatil jangka panjang berbasis semikonduktor. Mereka menggunakan memori flash NAND dalam penyimpanan data persisten dan biasanya digunakan sebagai penyimpanan sekunder di komputer untuk menyimpan file pribadi. SSD menggunakan memori flash untuk menyimpan data dalam sirkuit terintegrasi. Data pada SSD dapat ditulis, dibaca, diduplikasi, dan ditransfer secara elektronik tanpa menimbulkan kebisingan atau memerlukan pergerakan. Tanpa komponen mekanis yang berbeda pada HDD, SSD mampu beroperasi secara senyap dan efisien dengan kemungkinan kerusakan fisik yang minimal meskipun tidak tahan lama, namun dapat bertahan hingga 5 tahun, yang berarti tidak efektif untuk pengarsipan dan penyimpanan jangka panjang. HDD ini lebih cepat dan ringkas dibandingkan, namun jauh lebih mahal dan kapasitasnya cenderung lebih kecil. Untuk yang selanjutnya yaitu drive optik CD atau DVD. Penyimpanan optik adalah istilah umum untuk penyimpanan yang menggunakan laser untuk menyimpan dan mengambil data dari media optik seperti CD, DVD, dan cakram Blu-ray. Sebagian besar cakram penyimpanan optik bersifat baca atau tulis, sehingga Anda dapat berulang kali menghapus dan membakar kembali informasi baru ke permukaannya, namun memerlukan drive khusus. Drive optik bekerja dengan menembakkan sinar laser berenergi rendah untuk memindai permukaan media penyimpanan optik yang berputar. Seberapa cepat proses penulis dan membaca tergantung pada kecepatan pautaran disk. Pada tingkat mikro, cakram optik memiliki alur dan tonjolan yang dapat dideteksi oleh drive optik dengan menganalisis bagaimana laser memantulkan permukaannya. Untuk yang selanjutnya yaitu tape drive. Tape drive adalah perangkat penyimpanan data jangka panjang persisten non-volatile yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan, membaca, menulis bit data. Mereka terdiri dari penutup luar yang melindungi lingkaran bahan fleksibel yang membawa data. Sama halnya dengan penyimpanan optik, penyimpanan tape tidak dapat diakses tanpa peralatan khusus. Tape drive menggunakan teknologi pita linear atau pemindaian helix untuk membaca tanda magnetis pada pita tersebut. Tape drive ideal untuk penyimpanan jangka panjang dan arsip karena rata-rata unit dapat bertahan hingga 30 tahun.
Mereka juga hemat biaya dan mudah dirawat sehingga cocok untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Meskipun demikian, ukurannya besar dan sangat lambat. Drive harus memundurkan dan menelusuri seluruh pita untuk mencapai titik tertentu dan mengambil data darinya. Tidak seperti HDD dan SSD yang dapat diakses dengan lebih efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu array penyimpanan. Array penyimpanan juga dikenal sebagai array disk, terdiri dari kumpulan HDD, SSD, atau gabungan kedua jenis penyimpanan yang berputar cepat dan sebagian besar digunakan untuk menyimpan data berbasis objek, berbasis file, atau berbasis blok. Ini adalah alternatif paling umum untuk penyimpanan server karena array menggabungkan beberapa drive ke dalam satu sistem penyimpanan data berskala besar dengan manajemen terpusat. Mampu menyimpan dan memelihara data berukuran petabyte secara andal pada suatu waktu. Susunan penyimpanan membuat data dapat diakses oleh node klien lokal serta komputer jarak jauh melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API atau panel kontrol antarmuka pengguna grafis GUI khusus. Array penyimpanan digunakan oleh organisasi bisnis dan perusahaan dengan volume data besar yang perlu dikelola secara terpusat, namun dapat diakses dari jarak jauh oleh banyak pengguna. Untuk yang selanjutnya yaitu penyimpanan terpasang jaringan. Penyimpanan terpasang jaringan atau NAS adalah penyimpanan berbasis file yang terhubung ke jaringan komputer yang lebih luas untuk memberikan akses ke berbagai pengguna. Meskipun NAS sebagian besar digunakan oleh perusahaan dan perusahaan besar, NAS dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tim kecil profesional. Ini ideal untuk situasi ketika lebih dari satu perangkat perlu mengakses data yang sama secara bersamaan. Ini juga bagus untuk pekerjaan kolaboratif karena hanya menawarkan file versi terbaru. Untuk yang selanjutnya yaitu cloud storage. Dalam penyimpanan cloud, data disimpan dari jarak jauh di server yang dapat diakses melalui koneksi internet dari mana saja, menggunakan perangkat apa saja. Ini banyak digunakan baik oleh bisnis maupun individu untuk menyimpan data dan file yang perlu mereka akses secara rutin tanpa harus membawanya kemana-mana, secara lokal atau di penyimpanan eksternal. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.